masih ingat dengan saya? Kamu yang beli minuman keras itu kan? Iya. Saya datang ke sini ingin minta maaf pada kamu. Gara-gara saya dan teman saya waktu itu, mungkin kamu jadi dimarahi oleh atasan kamu. Gak masalah. Gak apa-apa kok. Lagi pula saya yang salah. Tapi kan kalau bukan karena saya dan teman saya yang ngotot, harusnya kan kamu nggak dimarahi, ya kan? Maafin saya ya. Sama-sama. Sekarang saya pulang ya. Assalamualaikum. Tunggu. Apa lagi? Saya Adi. Hei! Kamu belum nyebutin nama kamu siapa? Gak perlu. Yang namanya orang berkenalan itu kan harus saling menyebutkan nama, iya kan? Saya Aisyah. Kenapa aku jadi mikirin dia ya? Ada apa, Mbak? Mau kemana, Di? Biasalah. Nanti malam, kamu bisa nggak nganterin Mbak ke rumah saudara Mbak? Kenapa harus saya sih? Kan Mbak ada supir, sama supir aja lah. Pak Gino nggak masuk, karena ada keluarganya yang sakit. Sedangkan Mbak harus ke rumah saudara Mbak itu. Ya udah kalau nggak sama Mas Rudi, dia kan malam ini pulang kan? Iya sih, tapi Mas Rudi udah rapat sama klien yang mau bikin perusahaan properti itu sama dia. Bisa ya, Di? Kita ke rumah Tanti. Bilang aja Mbak mau ngenalin saya sama dia. Nggak usah muter-muter ke yang lain-lain deh. Memang sih, tapi Mbak nggak akan memaksakan kamu kok kalau nantinya kamu nggak suka sama dia. Semuanya tergantung kamu. Tapi Mbak jamin, kalau kamu sama Tanti, kamu akan tenang karena anaknya lembut dan keibuan. Ya? Bisa kan kamu anterin Mbak ke sana? Ya kita lihat nanti lah. Oke, jam 7 ya. Mbak. Ada apa lagi? Baju-bajunya Dino dan Dini yang udah nggak kepake masih banyak kan? Masih? Kenapa? Buat saya ya. Untuk apa? Udahlah, Mbak nggak usah tahu. Yang jelas itu untuk saya karena saya mau sumbangin. Oke? Terserah kamu deh. Nanti Mbak suruh pembantu untuk nyiapin. Thank you. Ada angin apa ya si Adi jadi dermawan begitu sama orang? Tuh anak lagi bener. Tapi kalau lagi nggak bener, kayak orang gila. Ngapain ente ke panti itu lagi? Kan ente bilang semalam kalau ente mau lupain tuh Aisyah. Hah? Dan. Hubungan gue sama Aisyah memang mungkin sudah berakhir. Cuma yang pastinya, gue masih pengen tetap nyumbang ke panti itu. Dan gue sekarang perlu bantuan lu. Gimana, lu mau bantuin gue apa enggak? Di, kalau ente memang udah nggak bisa berharap lagi sama Aisyah, ngapain sih pakai sandiwara segala? Bilang aja ente yang nyumbang. Beres kan? Oh, berarti ente masih mengharap nih sama Aisyah, iya kan? Gini. Lu dulu pernah ngomong kan sama gue kalau yang namanya cinta itu benar-benar ngebingungin. Dan sampai sekarang gue sebenarnya pengen banget ngelupain dia. Tapi sampai sekarang pun gue belum bisa ngelupain dia. Gitu, lu ngerti kan? Dia lucu bener sih lo. Udah deh, lu mending gak usah ketawa mulu. Yang jelas lu jawab pertanyaan gue. Lu masih mau bantuin gue apa enggak? Iya, terserah ente deh bos. Oke kalau gitu, sampai ketemu nanti ya. Bantuin Kak Adi ya, ambil barang-barang nih. Ayo teman-teman, Kak Adi mau makanan nih. Iya. Hati-hati ya sayang. Disusun yang bagus. Nah ini nih, Kak Danu dari dia. Ayo ambil.
Pelan-pelan ya. Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Yang berat di bawah ya. Cepat. Iya, cepat. Ayo. Dari mana, Bu? Katanya anak-anak sih dari Adi. Bukan dari saya, Bu, tapi dari teman saya ini. Kebetulan dia setiap bulannya punya dana khusus untuk disumbangkan ke jalan sosial. Nah, saya saranin ke dia supaya ya sebagian lah disumbangkan ke panti ini. Saya kira dari Mas Adi. Wah, Sini kok. Saya kan- Uyam, tolong Bapak. tolong ya, tolong. Saya kan ya hidupnya cuma biasa-biasa aja, Bu. Mana mungkin saya bisa beli sebanyak ini. Kalau dia kan anak orang kaya. Iya kan, Mas Danu? Hah? Iya Bu, kebetulan keluarga saya ada dana khusus untuk kegiatan sosial Bu. Adi saranin gimana kalau sebagian sumbangannya diserahin ke panti ini. Saya pikir tidak sebagian Bu, saya serahkan semua untuk panti ini Bu. Karena kita kehidupan ini harus ada saling tolong menolong Bu. Saya juga sering tolong Adi, bukan begitu Di? Oh iya. Terima kasih sekali Danu. Kebetulan panti kami sedang kesulitan. Oh ya Aisyah, Danu kesini datang juga ingin minta maaf sama kamu masalah yang di supermarket waktu itu. Iya kan Mas Danu? Hah? Iya. Maafin saya waktu itu ada kata-kata yang kurang enak. Kalian saya sedang hilaf. Saya maklum. Saya kondisi harus berangkat kerja dulu. Ibu, Assalamualaikum. Ya sayang, Waalaikumsalam. Salam. Permisi Bu. Aisyah, Iya Mas. saya antar ya. Tidak perlulah Mas Adi. Panti asuhan sini sudah terlalu merepotkan Mas. Jadi terima kasih. Kamu kenapa sih? Kenapa bagaimana Mas? Ya, kenapa sekarang kamu tiba-tiba berubah? Kemarin kamu begitu baik sama saya. Kenapa sekarang kamu jadi seperti ini? Apa karena mobil saya jelek? Kalau memang kamu ingin naik mobil teman saya yang bagus itu ya nggak apa-apa. Nanti saya bilang ke dia supaya saya bisa pinjam mobilnya. Mas Adi, saya memang orang yang tidak punya apa-apa. Tapi dari kecil, Ibu Aini selalu mendidik kami untuk tidak menilai orang dari segi fisik dan materinya saja. Jadi Mas Adi jangan tersinggung. Saya tidak mau naik mobil Mas, bukan karena mobil Mas bagus atau jelek. Hanya saja saya tidak mau. Ya kamu pasti punya alasan dong. Dan saya yakin sekali, pasti bukan karena Teddy kan? Karena saya juga yakin dia itu bukan pacar kamu. Itu bukan urusan Mas Adi. Saya mengerti. Cuma kan saya ingin tahu alasannya kenapa sampai kamu berubah seperti ini. Ya mungkin ada sikap saya yang salah. Kalau saya tahu sikap saya salah kan jadi saya bisa memperbaiki, Is. Jawab dong, Is. Jangan kamu cuma diem aja seperti ini. Mas Adi tidak punya salah apa-apa terhadap saya. Justru saya yang punya salah sama Mas. Sehingga tunangan Mas Adi tersinggung. Tunangan saya? Ya. Kemarin dia datang ke supermarket. Menemui saya. Dia meminta saya untuk menjauhi Mas Adi. Siapa namanya? Dia tidak menyebutkan namanya. Orangnya cantik. Rambutnya panjang. Jangan-jangan Susi. Pasti Susi. Kalau ciri-ciri perempuan yang mengaku sebagai tunangan itu yang seperti kamu sebutkan, pasti namanya Susi. Saya tidak tahu namanya. Dia itu bukan tunangan saya, Is. Kamu jangan percaya dengan seperti apa yang dia katakan. Kenapa saya harus percaya atau tidak percaya? Itu kan urusan Mas, bukan urusan saya. Maaf Mas, saya sudah terlambat kerja. Saya harus berangkat sekarang. Assalamualaikum. Aisyah! 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 Saya bukan seperti yang kamu... Mas Adi dipanggil sama ibu di dalam.
Anak-anak, seperti biasanya kita ucapkan terima kasih kepada Mas Adi dan Mas Danu. Ayo. Mas Adi dan Mas Danu, kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian Mas Adi dan Mas Danu. Semoga apa yang udah Mas Adi dan Mas Danu berikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tradisi kami untuk mengucapkan terima kasih pada para donatur. Mungkin Mas Adi mau mengucapkan sesuatu buat anak-anak? Iya, Bu. Buat adik-adik semua, Mas Adi dan Mas Danu juga ingin mengucapkan terima kasih. Dan kalau boleh, mulai hari ini juga kalian menganggap Mas Adi dan Mas Danu sebagai kakak kalian. Nah, kalau misalnya adik-adik ada yang diperlukan, langsung bilang saja sama Mas Adi dan Mas Danu. Ya kan, Mas? Iya. Sekarang kita mengucapkan doa. Buyung, kamu pimpin doanya. Mari teman-teman, kita berdoa. Berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ciri-ciri perempuan yang mengaku sebagai tunangan itu yang seperti kamu sebutkan, pasti namanya Susi. Dia itu bukan tunangan saya, Is. Kamu jangan percaya dengan seperti apa yang dia katakan. Apa benar dia bukan tunangannya? Kalau memang bukan, syukurlah. Kok saya malah bersyukur? Gak baik kan itu. Lagi pula ada urusan apa saya sama dia? Kenapa saya jadi terus mengingatnya? Dia kan bukan siapa-siapa saya. Nanggung, Pak. Nggak enak, Pak. Iya. Terus siapin juga ruang musiknya, oke? Iya. Soalnya kalau ruangan yang kedap suara itu pasti enak deh, Pak, buat dipakai latihannya. Iya, tapi pelan-pelan sedikit dong bawa mobilnya. Nanti kalau nabrak orang gimana? Udah, Bapak tenang aja. Halo, kalau jalan lihat-lihat dong. Untung cuma keserempet. Kalau nabrak mati lu. Sudah lah, yuk. Ayo, Nak. Ayo. Kamu gak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa, Pak. Tapi itu kaki kamu luka. Kita ke dokter, Nak, ya. Pak, itu kan salah dia. Ngapain juga kita mesti bawa dia ke dokter? Wahyu, gak boleh begitu dong. Ayo, Nak. Mari. Tidak usah, Pak. Saya tidak apa-apa. Ayo dong, Pak. Ngapain sih ngurusin orang kayak gitu? Ayo.
Orang dia nggak apa-apa kan, Bang? Sadar kamu! Bikin malu saja kamu, Astri. Awas. Jangan! Jangan! Apa haknya kamu melarang saya untuk kawin? Hah? Saya istri kamu, Mas! Seorang suami bila ingin menikah, dia harus mendapat izin dari istrinya. Dan saya tidak mau mengizinkan itu. Kamu jangan sombong. Saya ini kurangnya apa sih? Hah? Saya sudah memberikan seorang anak pada kamu. Saya juga sudah mengabdikan hidup saya untuk kamu. Kamu jangan egois. Yang merasa hebat kamu, Astri. Saya menginginkan seorang laki yang gagah, yang hebat. Bukan perempuan cacat seperti ini. Kalau saja anak itu masih hidup, tentunya sudah seumuran dia. Kenapa sih, Pak? Enggak apa-apa. Ayo, kamu lihat jalan aja. Emang kamu nyebrangnya meleng? Kok bisa kejadian kayak gini sih, Aisyah? Perasaan aku udah nengok kanan kiri, tapi nggak tahu ada mobil ngebut dari tikungan. Ya ampun. Kamu harusnya tuntut orang itu. Kan dia yang salah. Ya nggak perlu lah, Tik. Akunya yang nggak hati-hati. Ya aku yang salah. Kenapa kaki lo? Kemarin mandi sama kebo, sekarang kaki lo bengkak. Diseruduk sama kebo juga. Kali ini bukan diseruduk sama kebo, Hen, tapi diseruduk sama Mercy Tiger. Emang kenapa? Lihat yang ngebawa. Makanya mata lo jangan jajan melulu. Dasar gatelan. Heh, apa-apaan lo ngomong kayak gitu? Gue cuma ngingetin dia supaya nggak ketiban sial terus. Ngingetin bukan kayak gitu caranya. Itu tandanya lo sirik. Lo mau ngejatuhin orang. Kemarin kan gue udah bilang sama lo, jangan coba-coba menghina Aisyah lagi kalau lo nggak mau berhadapan sama gue. Ada apa nih? Itu Pak, si Henny. Orang Aisyah lagi terkena musibah keserempet mobil, dia bukannya prihatin malah menghina. Saya tuh cuma ngingetin dia kok, Pak, supaya hati-hati kalau nyebrang. Alah, alasan kamu. Hen, sudah sana, keluar kamu. Kamu nih selalu cari gara-gara aja. Kok Bapak gitu sih? Saya kan sama kayak Aisyah, sama-sama anak buah Bapak. Kok saya terus yang disalahin? Saya bilang keluar. Keluar sana. Kamu kenapa, Aisyah? Kayaknya ini luka serius, Aisyah. Nggak apa-apa kok Pak, nanti juga baik lagi. Itu luka serius Aisyah. Takutnya ada luka dalam. Soalnya kalau nggak dibawa ke dokter, ya takutnya tetanus atau tulang kamu retak. Saya mau permisi ganti seragam dulu. Nanti kalau Aisyah badannya hangat gara-gara luka itu, kamu kasih tahu saya, biar saya bawa ke dokter. Iya Pak. Makasih. Dan lo tahu nggak? Apa yang si Susi lakuin ke gue itu udah kebangetan, udah kelewatan. Lu sih larang-larang gue untuk kasih pelajaran ke dia, yang ada dia makin melunjak, tau nggak? Dikasih apa sih lo sama dia sampai ngebelain dia melulu? Masa lo ente nggak salah ngomong. Omongan ente tuh menyinggung perasaan Ane, tau gak? Lagian Ane tuh ngasih tau kayak gitu kan demi kebaikan ente juga. Demi kebaikan gue apanya? Yang ada makin melunjak kayak gitu. Dengar ya. Tapi kalau ente berkonfrontasi secara terbuka sama si Susi, kejadiannya makin lebih parah dari ini. Bukan cuma Susi yang datengin Aisyah. Bisa-bisa keluarga ente semua tuh ngelabrak Aisyah. Sekarang terserah ente dah. Pusing gue. Ya lu jangan marah kayak gitu dong. Ya bisa ente pakai ngomong kayak gitu. Ane dikasih apaan Mas Susi? Nggak dikasih apa-apaan. Pusing malah iya. Sorry. Gue soalnya lagi bingung. Ngapain sih ente pakai bingung-bingung Nikmati aja yang Ane kasih tahu. Terus jalanin tuh rencana keluarga ente biar mereka senang. Ntar kalau ente udah nggak bisa pindah ke lain hati, terus si Aisyah nerima cinta ente, nah tinggal lamar tuh anak buat jadi bini ente. Beres kan? Nggak usah pakai pusing-pusing. Lagi ente nggak usah GR deh. Belum tentu Aisyah suka sama lo.
Kalau yang itu sih gue ngerti. Cuma masalahnya, gue tuh bener-bener gak suka dengan caranya si Susi itu. Itu kan dalam rangka usaha mempertahankan ente. Biar bagaimanapun, dia nggak mau kehilangan tambang emas. Tahu gak lo? Tapi caranya jangan kayak gitu dong. Norak, tau nggak? Itu kan jatuhin kredibilitas gue di matanya Aisyah. Ya itu risiko ente jadi putra mahkota yang banyak disukai nama harim-harim. Kalau ente nggak mau, jangan jadi orang tajir. Cinta benar-benar gila. Semuanya berjalan di luar akal sehat. Secara logika, gue sebenarnya pengen ngejauhin dia. Tapi hati gue tuh nggak bisa ngelupain dia. Ya kalau memang mau kayak gitu, lo jalanin saran gue. Lo nggak usah ngelawan Susi sama keluarga ente. Kalau ente ngelawan, kondisinya makin jadi parah. Dan si Aisyah bakal ngejauh dari ente. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.